Cirolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rayhan Wiranata dengan NIM 250 421 617 656 dan rekan saya. Saya Valino Hidayat dan NIM 250 421 626 049. Nah, kami dari Offering C25 akan melakukan uji validitas data, uji reliabilitas data, dan akan melakukan analisis regresi berganda, serta akan membandingkan analisis kami dengan hasil analisis pada skripsinya. Nah, skripsi yang akan kami analisis ini berjudul Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan oleh Andi Surya Permana Yuwono. Pertama, kami akan menampilkan data angket mentah pada skripsinya yang telah kami konvensi ke dalam bentuk Excel. Nah, pada data ini kami menjadi X1-nya adalah motivasi. Dan untuk motivasi sendiri memiliki 5 pertanyaan yang digunakan untuk penelitian skripsinya. Dan yang menjadi X2-nya adalah persepsi. Untuk persepsi sendiri memiliki 5 pertanyaan yang digunakan untuk penelitiannya. Dan untuk menjadi X3-nya adalah pengetahuan. Untuk pengetahuan sendiri memiliki 4 pertanyaan yang digunakan untuk penelitiannya. Dan yang menjadi Y-nya adalah minat. Untuk minat sendiri memiliki 5 pertanyaan yang digunakan untuk penelitiannya. Selanjutnya, untuk rumusan masalah ada 3. Yang nomor 1, apakah ada pengetahuan motivasi terhadap minat berkarir di bidang perpajakan? 2, apakah ada pengaruh persepsi terhadap minat berkarir di bidang perpajakan? 3, apakah ada pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat berkarir di bidang perpajakan? Selanjutnya, untuk hipotesisnya penelitian ada 3 juga, yakni H1-nya yakni motivasi memiliki pengaruh terhadap minat karir di bidang perpajakan. H2-nya yakni persepsi memiliki pengaruh terhadap minat karir di bidang perpajakan. H3-nya yakni pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Selanjutnya, kami akan menguji validitas datanya. Langkah pertama, yakni kita salin data yang ada di Excel tadi ke dalam SPSS. Selanjutnya, kita pergi ke menu variable view. Lalu, kita ubah namanya sesuai dengan item pertanyaan masing-masing pada setiap variabelnya. Lalu kita nolkan pada bagian di simulasinya. Selanjutnya kita akan kembali ke menu data view. Lalu kita pilih menu analis di atas. Lalu kita pilih menu Correlate dan pilih menu Beaver. Selanjutnya kita masukkan semua data yang telah kita ubah tadi ke dalam kolom variabel. Lalu kita klik OK. Untuk menguji validitas datanya, kita lebih nilai signya pada kolom paling kanan. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka
maka data tersebut dapat dikatakan valid. Dan jika nilai sigma-nya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Untuk selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk pada setiap variabelnya. Setelah kita melakukan uji validitas pada setiap variabelnya, maka kita cek terlebih dahulu mereka itu sudah valid semuanya atau tidak. Jika semuanya sudah valid seperti dalam gambar ini, datanya valid semua, maka dapat kita lakukan uji reliabilitas. Nah, untuk cara uji reliabilitas, kita pergi ke datanya terlebih dahulu. Untuk contoh saya menggunakan data X1 yang berupa motivasi. Pertama, kita pergi ke analyze, lanjut kita pilih scale, dan pergi ke reliability analysis. Nah, untuk datanya yang kita masukkan itu ke dalam kolom item ini data-data yang sudah valid tadi dan kecuali total. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam kolom item terlebih dahulu dan totalnya juga kita pindah. Setelah dimasukkan, kita klik OK. Nah, itu akan muncul di bagian output. Di sini ada untuk ngeceknya itu caranya kita membandingkan nilai cron batch alpha dengan 0,6. Jika nilainya itu lebih besar dari nilai cron batch alpha ini lebih besar dari 0,6, maka data tersebut itu dapat dinyatakan reliable. Dan jika nilai cron batch alpha-nya itu lebih kecil dari 0,6, maka dapat dinyatakan datanya itu tidak reliable. Nah, kita catat di sini. Untuk nilai CA atau cron batch alpha-nya itu untuk X1 0,665. Kita inputkan ke dalam Word 0,665. Nah, ini lebih besar dari 0,6. Maka kesimpulannya untuk data pada X1 yang berupa motivasi ini dapat kita nyatakan reliable. Nah, dan untuk variabel lainnya caranya juga sama seperti itu. Baik teman-teman, jika sudah kita cek uji reliabilitas pada setiap variabelnya dari X1 motivasi, X2 persepsi, X3 pengetahuan, dan Y-nya itu minat. Jika sudah kita dapat kesimpulannya itu reliable atau tidak reliable, maka selanjutnya kita akan melakukan uji regresi berganda. Mengapa kita melakukan uji regresi berganda? Karena X-nya ini lebih dari 1, seperti itu. Nah, untuk cara melakukan uji regresi berganda, kita input total dari X1, X2, dan X3 dan juga Y ke dalam data SPSS. Nah, seperti ini. Kita ambil total dari X1 nya, ini motivasi, kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Sebentar teman-teman. Nah, kita copy. Selanjutnya kita tempelkan di bagian sini, bagian X1 motivasi. Nah, dan kita itu lakukan juga pada X2 persepsi, dan kita lakukan juga pada X3-nya, serta kita lakukan juga pada Y-nya, variabel Y-nya. Nah, setelah kita input data totalnya, total nilai
pada setiap variabelnya, kita pilih analyze, lalu kita pilih menu regression, lalu kita pilih menu linear. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada dua bagian, yakni dependent. Nah, untuk dependent itu untuk variabel y. Nah, untuk variabel x kita masukkan ke dalam kolom ini, masuk ke dalam independent. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita membutuhkan kolom koefisien dan juga model summary untuk kita inputkan ke dalam Word sebentar lagi. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita inputkan ke dalam Word-nya seperti ini. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, setelah kita tempelkan, kita uji signifikansi individual terlebih dahulu, atau kita sebut uji T. Nah, kita melakukan uji T untuk mendapatkan kesimpulan hipotesis pada setiap X-nya ini valid atau tidak sih. Nah, kita lihat pada nilai signifikansinya di sini. Untuk X1 memiliki nilai 0,005, kita taruh di sini. Dan juga nilai X2-nya itu kurang dari 0,01, tulis di sini. Dan juga untuk nilai signifikansi X3-nya itu 0,002, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan 0,05. Jika nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka datanya itu valid. Dan jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka datanya itu tidak valid. Nah, karena ini valid semua, kita lanjut ke uji regresi bergandanya. Nah, untuk rumus regresi bergandanya sendiri itu rumusnya seperti ini. Y sama dengan A B1X1 ditambah B2X2 plus B3X3 dan seterusnya. Terus ditambah juga E. Nah, untuk Y-nya sendiri itu merupakan nilai yang diramalkan. A-nya itu sama dengan konstanta. B1X1 itu sebagai koefisien regresi X1, yakni motivasi. B2X2-nya sebagai koefisien regresi X2, yakni persepsi. Dan B3X3-nya itu sebagai koefisien regresi X3, yakni pengetahuan. Nah, untuk nilai B1X1 kita lihat di kolom bagian sini, di unstandardized yang B ini, teman-teman. Kita lihat bagian sini, X1 motivasi memiliki nilai 0,377. Kita masukkan di sini. Nah, sebelum itu kita masukkan nilai konstannya terlebih dahulu, yakni negatif 0,247. Nah, jadi seperti ini, Y sama dengan negatif 0,247 ditambah nilai yang X1 motivasi 0,377 dikali X-nya nanti, terus ditambah juga 0,921. Terus karena ini negatif, maka kita tulis di sini negatif juga. Negatif 0,437 X3. Seperti itu. Selanjutnya, kita hitung koefisien determinasinya. Kita lihat di sini terlebih dahulu di outputnya. Nah, kita salin terlebih dahulu ya teman-teman. Salin, lalu kita tempelkan di Word-nya. Nah, karena ini saya sudah salin duluan tadi, maka kita lanjut saja. Nah,
Nah, berdasarkan dengan output SPSS di atas, nilai R square-nya itu memiliki nilai 0,444. 0,444. Nah, hal ini berarti 44,4% variasi Y-nya, yakni minat, dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3, yakni motivasi, persepsi, dan juga pengetahuan. Sedangkan sebesar 55,6% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Tadi belum dijelaskan soalnya. Nah, kenapa ini nilainya ada yang negatif dan juga positif? Nah, nilai X-nya ini menunjukkan pengaruh positif dan juga negatifnya, teman-teman. Jika nilainya itu positif, berarti maka variabelnya itu memiliki pengaruh positif terhadap Y-nya. Dan jika nilainya itu negatif seperti yang X3, maka ini memiliki pengaruh negatif terhadap Y-nya. Selanjutnya, saya akan bandingkan uji validitas, reliabilitas, dan uji regresi bergandanya ke data skripsinya. Seperti ini. Kita lihat di sini, ini yang sudah saya kerjakan tadi untuk output SPSS variabel X1 motivasinya. Kita bandingkan dengan ini, teman-teman. Kita cari terlebih dahulu untuk output. Nah, ini teman-teman, hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita lihat di sini uji validitas variabel motivasi X1. Kita bandingkan dengan yang kita hitung tadi. Nah, seperti ini, teman-teman. Dapat kita lihat nilai person correlation-nya di X1 ya. Ini X1 yang ada di skripsinya menunjukkan pertanyaan 1 di analisis kami. Dapat dilihat nilainya ini sama ya, teman-teman, sama persis. 1 0,204, 0,203, 0,227, terus 0,192 dan 0,631. Ini sudah sama semuanya, teman-teman, dan nilainya juga valid. Terus uji reliabilitasnya itu sama juga, hasilnya 0,655. Terus untuk X2 nya itu kita lihat di sini untuk X2. Nah, di sini dapat dilihat ini nilainya juga sama persis dengan yang ada di skripsinya, dan uji reliabilitasnya itu juga sama, hasilnya 0,623. Untuk X3 nya dapat kita lihat di sini nilainya persis sama dengan yang ada di skripsi. Untuk uji reliabilitasnya yang X3 itu sama juga, teman-teman, ternyata hasilnya 0,886. Dan untuk uji validitas yang X4 yang Y-nya kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat ternyata juga sama persis, teman-teman. Lanjut kita lihat uji reliabilitas yang untuk variabel Y-nya, teman-teman. Kita lihat. Nah, bukan yang ini. Sebentar, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, nilainya sama juga, 0,904. Nah, jadi uji validitas dan uji reliabilitas yang kami lakukan ternyata sama persis dengan yang ada pada skripsinya. Selanjutnya,
kami akan membandingkan hasil uji regresi kami yang menyatakan bahwa X1 ini berpengaruh positif kepada Y dan X2-nya itu berpengaruh positif juga kepada Y sebesar 0,001 dan X1-nya itu memiliki pengaruh positif terhadap Y-nya sebesar 0,005 dan juga X3 ini memiliki pengaruh negatif sebesar 0,002 terhadap Y-nya. Mari kita lihat di atas di hasil pembahasannya apakah sama juga dengan analisis kami ataukah berbeda. Nah, di sini ada ini teman-teman. Dapat kita lihat dan juga baca ternyata motivasi berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Nah, hal ini mendukung analisis yang kami lakukan. Nilainya juga sama, 0,005 teman-teman. Terus persepsi juga berpengaruh positif terhadap minat berkarir, terhadap Y-nya teman-teman, sebesar 0,00. Nah, di sini lebih kecil dari 0,01. Dan X3-nya itu berpengaruh negatif. Nah, nilainya itu 0,02 dan ini juga sama persis teman-teman. Jadi analisis yang kami lakukan dan hasil pembahasan dengan hasil pembahasan yang ada di skripsi ternyata sudah sama persis teman-teman. Seperti itu. Baik teman-teman, ya semoga ilmu yang kami sampaikan tadi terkait dengan uji validitas data dan uji reliabilitas data serta uji regresi berganda dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.